Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna teman-teman? Bagaimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, gimana nih? Masih semangat belajarnya nggak? Pasti dong kalian harus tetap semangat dalam belajar, oke? Nah, teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini yaitu mengulang kembali materi yang telah kita pelajari. Materinya itu tentang apa sih? Nah, kita akan mengulang materi tentang cara berwudu dan sholatnya orang sakit. Masih ingat gak nih? Yuk, langsung aja kita mulai belajarnya ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingin sholat nih, pertama kali yang harus kita lakukan sebelum sholat itu apa sih? Ya, betul sekali, berwudu. Nah, sebelum sholat itu pasti dan wajib kita awali dengan apa? Dengan berwudu. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya nih ada seseorang yang sedang sakit, nah tapi ingin sholat, kemudian sakitnya ini misalkan parah banget nih teman-teman, sakitnya ini parah sampai-sampai tidak diperbolehkan terkena air. Kenapa nggak boleh terkena air? Karena takut penyakitnya itu akan bertambah parah. Lalu bagaimana cara orang tersebut berwudu teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, dengan bertayamum. Nah, bagi orang yang seperti dicontohkan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan. Nah, jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan keringanan, yaitu dengan bertayamum. Nah, bagaimana caranya? Yuk, perhatikan cara bertayamum bagi orang sakit. Yang pertama kali yang kita lakukan yaitu kita mencari debu yang kira-kira bersih dan suci. Misalnya, seperti dinding. Nah, kemudian yang kedua, setelah mendapatkan debu yang bersih dan suci, sebelum memulai tayamum, harus apa dulu nih teman-teman? Niat terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu, cara yang ketiga yaitu menepuk kedua telapak tangan di atas debu tersebut, lalu meniupnya. Kemudian yang keempat, setelah menepuk kedua telapak tangan dan meniupnya, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan kita tadi teman-teman. Kemudian yang kelima, setelah mengusap wajah, lanjut mengusap tangan kanan dan tangan kiri. Nah, untuk bertayamum sudah selesai nih teman-teman. Lanjut cara sholatnya ya. Nah, sekarang untuk melakukan sholatnya itu bagaimana sih? Ada banyak cara ya teman-teman ya. Jadi untuk sholat bagi orang sakit ini ada banyak cara dan ketentuannya loh. Wah, ada apa aja nih teman-teman? Yuk langsung aja kita bahas ya. Nah, untuk cara dan ketentuan sholat bagi orang sakit itu yang pertama. Nah, yang pertama nih, pasti kita niat terlebih dahulu dong. Nah, kenapa niat? Karena kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, itu harus diawali dengan niat. Ya, kemudian setelah niat, ketentuan yang pertama yaitu kalau orang sakit ini masih mampu berdiri, maka sebaiknya sholatnya sambil berdiri. Seperti sholat yang biasa kita kerjakan setiap hari nih teman-teman. Jadi kalau orang sakitnya ini masih mampu berdiri,
maka kita sholat sambil berdiri. Kemudian yang kedua, kalau orang yang sakit ini tidak mampu berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Nah, sholat sambil duduknya ini ada berbagai macam nih teman-teman. Sholat sambil duduk bersila, duduk iftirosh, atau duduk dengan menjulurkan kakinya ke depan. Itu macam-macam sholat ketika duduk. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga, kalau orang sakit ini tidak mampu duduk, maka sholatnya sambil berbaring. Nah, sholat berbaringnya ini juga ada dua macam nih teman-teman, yaitu berbaring ke kanan atau berbaring terlentang, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, apabila orang sakit ini tidak mampu melakukan gerakan sholat, maka sholat dengan isyarat. Nah, tadi kan yang pertama, kalau misalkan masih mampu berdiri, maka sholatnya sambil berdiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu duduk, maka sholatnya sambil berbaring. Nah, kemudian yang keempat ini, kalau misalkan orang sakit ini tidak mampu melakukan cara sholat ketiga yang tadi, maka sholatnya dengan isyarat, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, apabila orang sakit ini tidak mampu dengan isyarat, maka sholatnya dalam hati. Maka sholatnya dalam hati nih teman-teman ya. Nah, seperti itulah cara dan ketentuan sholat bagi orang sakit ya. Nah, gimana nih teman-teman, sudah paham kan? Jadi, apapun keadaan diri kita, entah itu sakit atau dalam perjalanan, dan terlebih lagi ketika kita sehat, itu sangat diwajibkan sekali untuk mengerjakan dan tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, sekian dari Ana. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk antum semua. Barakallahu fiikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.